Gue apa kakak nih? Terakhir Jadi kakak aja. aku aja ya. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang keberatan dan banding dengan anggota saya sendiri Ki Fauzin Nisa dan saya uh, si Aisyah. Dan saya Marina Aisyah Ramadanti. dan berikutnya kami akan menjelaskan tentang keberatan dan banding. Silakan Kak. Keberatan dan banding merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak. Awal mula wajib pajak mengajukan keberatan pajak kepada Direktorat Keberatan dan Banding Pajak. Ketika penerbitan hasil pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak atau bukti potongan atau pungut oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Keberatan. Keberatan di sini secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak apabila tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam surat ketetapan. Prosedur pengajuan keberatan pajak yaitu pertama surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang keempat surat ketetapan pajak nihil atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Syarat pengajuan keberatan yaitu satu, keberatan harus diajukan untuk satu jenis atau satu tahun atau masa pajak. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? 1. Bagi wajib pajak badan oleh pengurus. 2. Bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. 3. Pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. 4. Kuasa ditunjuk oleh mereka jangka waktu pengajuan keberatan. Yang pertama, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Yang kedua, surat ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, surat keberatan yang dikirim melalui pos atau harus dengan pos tercatat, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Next. Proses penyelesaian keberatan. Setelah pengajuan oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, sejak tanggal surat keberatan pajak diterima. Namun,
dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan, Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Kemudian, Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan sesuai dengan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sejak 12 bulan telah berakhir. Apabila wajib pajak tidak atau belum puas atau tidak menerima hasil keputusan keberatan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke peradilan pajak. Next. Banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap suatu oleh wajib pajak. Prosedur pengajuan banding. Dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan, di mana surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait keberatan dapat berubah: 1. Pengabulan seluruhnya atau sebagian, 2. Menolak, dan 3. Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Next dibaca sama aku ya. Syarat pengajuan banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan kalinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. Siapa saja yang dapat mengajukan banding? Yang pertama, bagi wajib pajak, badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Yang ketiga, kuasa hukum dari butir di atas. Pencabutan banding. Yang pertama, terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan yang pertama itu penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang kedua, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Dalam contohnya, banding untuk keberatan dan banding ini dapat disimpulkan bahwa kita lihat dari pembahasan studi kasus dari pengajuan keberatan dari SKPKB PPH Badan dan SKPKB PPN dan STP Saksi Administrasi Denda pada PT ABC. Dalam perbanding ketetapan dan banding, yang pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi PT ABC agar dapat mengajukan keberatan yang memenuhi ketentuan formal. Ini adalah salah satu contoh bagi perusahaan yang ingin melakukan keberatan dan banding. Yang pertama itu, mereka harus mempunyai surat keberatan ditandatangani oleh direksi PT ABC. Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan direksi PT ABC, maka surat keberatan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksudkan dalam KUP pasal 32 ayat 3. Yang kedua, surat keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Yang ketiga, Direksi PT ABC tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam KUP pasal 36. Yang keempat, keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau tahun pajak, yaitu pengajuan keberatan untuk SKPKB PPH harus dibuat terpisah dari pengajuan keberatan untuk SKPKB PPN. Yang kelima, pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan menjadi dasar perhitungan. Yang ketujuh, Direksi PT ABC atau pihak yang menerima kuasa pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 11 Januari 2013 dengan asumsi SKPKB dikirim sesuai tanggal ditandatangani, yaitu 12 Oktober 2012. Yang ke-9, sebelum menyampaikan keberatan PT ABC wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yaitu minimal sebesar PPh badan yang kurang bayar dalam PPh badannya. Yang ke-10, surat keberatan dibuat dengan menggunakan format lampiran 1 PMK nomor 9 PMK nomor 3 2013. Dalam surat keberatan banding ini, PT ABC melakukan sanksi administrasi denda pada keberatan SKPKB PPh badan dan SKPKB PPN dan STP sanksi administrasi. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami.